Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama sekalipun kita masih beribadah secara online dari tempat tinggal kita masing-masing. Tapi bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita masih bisa beribadah bersama-sama di masa-masa yang sulit seperti ini. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Jadi kita masih melanjutkan seri pembahasan kitab Ibrani. Dan kita sampai di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian pada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku ke dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami bisa beribadah bersama dan bisa merenungkan firman-Mu. Kami menyadari firman-Mu sangat penting untuk hidup kami. Bukan hanya sekedar untuk mengarahkan kami, untuk kami tahu bagaimana kami harus hidup di dunia ini. Tetapi firman-Mu juga mengajarkan kebenaran-kebenaran yang tetap perlu kami ingat dan perlu kami pegang. Karena itu terkait dengan status atau identitas kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan. Sehingga setiap kali kami mengingat kebenaran-kebenaran itu, membawa kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, dan membawa kami untuk lebih mencintai Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Berkatilah renungan firman-Mu pada hari ini, biar melalui apa yang kami renungkan, kami boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran rohani yang Tuhan mau untuk kami pelajari bersama. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dulu sebelum menikah, ketika saya memulai berpacaran dengan pacar saya yang kemudian menjadi istri saya, saudara kami itu kemudian pisah tempat. Karena saya ada di Jakarta dan pacar saya waktu itu ditugaskan di kota yang lain.
Sehingga pacaran kami itu adalah pacaran jarak jauh, terpisah tempat. Nah, saudara, tidak lama setelah kami mulai berpacaran, pacar saya itu mengirimkan sebuah foto yang cukup besar. Foto yang cukup cantik, ya, yang kemudian saya taruh di ruang belajar saya, di meja belajar saya. Dan ketika saya merasakan masa-masa sangat rindu pada dia, saya itu melihat, memandangi foto itu untuk pengobat kerinduan saya. Nah, foto itulah yang menemani saya selama beberapa masa ketika kami berpisah tempat ketika masa pacaran itu. Nah, setelah singkat cerita, tiba hari pernikahan kami. Kami berdua ada di hadapan Tuhan, mengikat tali kasih dalam ikatan pernikahan, dihadiri oleh rekan-rekan, teman-teman, anggota keluarga, dan juga jemaat Tuhan. Nah, saudara, yang saya mau katakan begini, jelas ada perubahan dari hubungan saya dengan foto pacar saya waktu itu, yaitu foto yang hanya satu dimensi. Sekarang itu berubah menjadi hubungan saya dengan satu pribadi yang boleh dikatakan 3 dimensi, begitu ya. Setelah saya melihat di foto itu, dia tersenyum. Tetapi setelah menikah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, senyumannya dia. Bukan hanya senyuman, tertawanya dia, emosinya dia. Semua itu saya melihatnya. Jadi saudara, terjadi satu perubahan ini. Kalau sebelumnya saya cuma memandangi dia itu dalam fotonya, dan itu bukan sesuatu yang real, tetapi sekarang saya berhadapan dengan dia sebagai satu pribadi yang real. Nah, saudara coba bayangkan, kalau setelah saya menikah, setelah saya menikah dan hidup bersama dengan istri saya, yang dulu adalah pacar saya bisa berkomunikasi dengan dia, lalu katakanlah satu hari ini, saya itu datang kepada istri saya dan membawa foto lama itu. Dan saya berkata kepada istri saya rindu kamu, rindu foto ini. Maka saya ingin untuk menjalin relasi lagi dengan foto ini. Maka saya ingin untuk curhatnya di depan foto ini. Saya ingin untuk menyatakan perasaan saya menyatakannya di depan foto ini. Nah, seandainya itu terjadi, saudara tentu akan mengatakan bahwa saya itu seorang suami yang aneh nih. Saudara, kenapa? Karena sudah ada istri yang real di depan mata, di mana saya bisa bercakap-cakap, bisa berkomunikasi, saya bisa curhat, saya bisa pandangi dia secara real. Tetapi sekarang saya mengatakan tidak, saya nggak mau yang real ini, saya mau kembali pada foto lama itu. Yang saya dulu sangat sayangi, yang dulu saya sangat senangi ini. Saudara akan merasa bahwa saya adalah seorang suami yang aneh. Dan mungkin saudara mulai berpikir mencari dokter jiwa untuk saya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saudara merasa sesuatu yang aneh kan? Sudah mendapatkan sesuatu yang real, ingin kembali pada sesuatu yang sebenarnya tidak real. Foto itu hanyalah bayangan untuk pribadi yang real yang akan hadir di dalam hidup saya. Nah, saudara, inilah yang mungkin terjadi dengan pembaca mula-mula kitab Ibrani. Ada di antara mereka yang sudah beriman, sudah percaya pada Kristus, tiba-tiba ingin untuk kembali pada pola lama atau cara lama berhubungan dengan Allah, yaitu dengan jalan tetap kembali melaksanakan ritual-ritual persembahan korban binatang, sebagaimana yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Saudara bisa bayangkan ini, ya, mereka sudah memiliki Kristus di dalam hidup mereka, dan kemudian sekarang mereka ingin kembali ke pola lama, mungkin ingin supaya merasa diri lebih confidence, karena melihat ini sungguh-sungguh persembahan korban binatang yang saya bawa, berarti relasi saya dengan Allah itu adalah relasi yang akan diberkati, karena saya betul-betul melakukan sesuatu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang mungkin terjadi di balik penulisan kitab Ibrani. Maka kitab Ibrani ini didominasi dengan satu tema yang sangat menonjol, yaitu ingin menunjukkan bahwa Jesus is better. Yesus itu lebih baik dari Musa, lebih baik dari Harun, lebih baik dari imam-imam di Perjanjian Lama. Dan di dalam perikop yang kita baca hari ini, itu digambarkan persembahan korban Yesus Kristus itu jauh lebih baik daripada persembahan korban-korban
binatang yang dilaksanakan di perjanjian lama. Nah, saudara, di dalam perikop yang kita baca hari ini kita melihat bagaimana persembahan korban binatang di masa perjanjian lama ini yang diatur dalam hukum Taurat itu dikontraskan dengan persembahan korban diri Yesus Kristus sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikatakan bahwa ritual persembahan korban yang diatur di hukum Taurat ini dikatakan hanyalah bayangan. Ya, di ayat 1 dikatakan itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang akan datang. Hal-hal baik yang akan datang. Dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan keselamatan yang akan datang. Ya, saudara, kalau itu shadow, kalau itu bayangan, itu berarti bukan manifestasi realitas yang sesungguhnya. Keselamatan yang akan datang, itu jelas sekali. Merujuk pada karya Kristus di kayu salib, yang memberikan penebusan, yang memberikan keselamatan bagi manusia berdosa. Nah, kalau dikatakan bahwa ritual persembahan korban binatang yang diatur hukum Taurat ini hanya bayangan, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan dengan jelas sekali bahwa ritual persembahan korban binatang itu memang bukan yang final, yang klimaks, yang akan dipakai untuk seterusnya, yang akan dipakai untuk selamanya. Tidak pernah dimaksudkan untuk itu. Nah, saudara, ritual-ritual itu bukan berarti salah ya bangsa Israel menjalankannya. Jadi ritual-ritual itu bukan hal yang salah, tetapi yang perlu untuk diketahui adalah ritual-ritual itu tidak pernah dirancang oleh Allah sebagai sesuatu yang dilaksanakan seterusnya sebagai jalan untuk pemberesan permasalahan dosa bagi manusia. Di sini dikatakan ritual-ritual itu dilakukan berulang-ulang tiap-tiap hari. Dan juga setahun sekali di hari raya pendamaian. Menunjukkan dengan jelas sekali bahwa permasalahan dosa tidak pernah dibereskan. Berulang-ulang itu menunjukkan tidak cukupnya ritual-ritual itu untuk membereskan masalah dosa. Ya, saudara, karena tidak pernah dirancang oleh Allah sebagai jalan final satu-satunya atau sebagai jalan yang akan dipakai untuk seterusnya, maka di dalam perikop kita hari ini ditunjukkan dengan jelas sekali bagaimana Allah itu dalam kehendaknya mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kalau saudara ada waktu membaca lebih teliti di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Di sana jelas sekali Yesus Kristus itu datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah di surga. Karena apa? Karena dikatakan Allah tidak berkenan pada korban bakaran dan tidak berkenan pada korban penghapus dosa. Sekalipun betul Allah yang menyetujui, Allah yang menetapkan cara ritual persembahan korban itu, tetapi dia tidak pernah puas dengan cara-cara itu dan tidak pernah melihat cara-cara ritual itu sebagai akhir dari permasalahan dosa. Maka di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-9 kita melihat dengan jelas sekali kehendak Allah itu jelas, yaitu apa? Mau untuk menggantikan sistem ritual persembahan korban binatang ini dengan persembahan tubuh Yesus Kristus. Inilah kehendak Allah. Dan kita patut bersyukur. Karena di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 ini dikatakan ya, Yesus sendiri itu bersedia datang untuk menggenapkan kehendak Allah ini. Jadi sepertinya Kristus itu berkata kepada Allah Bapa di surga, Bapak, memang persembahan-persembahan di masa perjanjian lama ini terbukti tidak memuaskan. Dan engkau mempersiapkan tubuh untuk aku. Dan mau aku datang ke dalam dunia menjadi korban persembahan yang menyenangkan. Ini aku, utuslah aku, dan aku mau datang. Saudara, maka di dalam kitab Ibrani kita tahu Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Itu digambarkan dengan kedatangan dia sebagai imam besar. Imam besar yang dikontraskan dengan imam-imam Lewi di perjanjian lama dengan imam-imam yang keturunan Harun. Saudara, kontrasnya jelas sekali kan. Kalau saudara membaca seluruh kitab Ibrani termasuk perikop kita, pasal yang ke-10 ini, dikontraskan. Imam itu jumlahnya banyak, many priests. Tetapi Kristus cuma satu nih. Only one high priest. Imam-imam itu membawa many sacrifices, yaitu begitu banyak korban-korban. Imam besar yang satu ini hanya mengorbankan dirinya satu kali. Yang satu berulang-ulang, yang satu itu persembahannya hanya satu kali. Bahkan kemudian ada satu kontras yang menarik digambarkan di pasal 10 ayat 11 dan 12.
Dikatakan begini di ayat 11 dan 12. Selanjutnya setiap imam melakukannya tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia, Kristus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Setelah ayat 11-12 mengkontraskan antara imam-imam di masa perjanjian lama dengan Yesus sebagai imam. Setelah kontrasnya apa? Sayang sekali di Alkitab Indonesia ada satu kata yang tidak diterjemahkan ketika menggambarkan tentang imam-imam di masa perjanjian lama. Yaitu apa? Harusnya begini di ayat 11. Selanjutnya setiap imam berdiri dan melakukan tiap-tiap hari pelayanannya. Ada kata berdiri yang hilang. Setelah imam-imam pada waktu melakukan tugasnya nggak boleh duduk, nggak disediakan kursi. Kenapa? Karena memang dia harus selesaikan tugasnya itu. Jadi tiap-tiap hari dia masuk nih dan kemudian bekerja itu membawa persembahan korban ini. Dan ketika dia melakukannya, dia dalam posisi berdiri. Tetapi di ayat yang ke-12 dikontraskan dengan Kristus yang duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Artinya jelas sekali. Kalau berdiri itu artinya apa? Masih terus menjalankan. Duduk itu berarti apa? Sudah selesai dengan tugas yang diberikan. Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan apa yang dia lakukan. Persembahan korban yang dia sudah lakukan itu sudah selesai. Dia tidak perlu melakukannya lagi. Maka sekarang dia bisa duduk. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa juga bisa punya pengertian bahwa Allah itu puas dan menerima persembahan korban binatang itu. Tidak perlu diulang, tidak perlu dilakukan lagi. Maka itu gambaran Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara, inilah yang dikontraskan dengan jelas sekali di Ibrani pasal yang ke-10. Kontras antara persembahan korban binatang di masa perjanjian lama dengan persembahan korban yaitu diri Tuhan Yesus sendiri. Kontras antara apa yang dilakukan oleh imam-imam di perjanjian lama dengan kontras dengan Kristus yang adalah imam yang mempersembahkan korban hanya satu kali. Jadi saudara kembali kepada ayat 1 tadi. Ini bayangan, yang di PL ini bayangan, melihat ke depan. Nah saudara ketika yang realitasnya sudah tiba, ya yang dinantikan sudah hadir dalam Kristus Yesus, maka bayangan ini tidak lagi diperlukan. Karena itu sudah menjadi bagian dari masa lampau. Maka oleh sebab itu, penerima surat Ibrani dan termasuk kita zaman sekarang, tidak lagi menjalankan ritual-ritual persembahan korban binatang itu. Saudara, kenapa? Karena memang bukan itulah realitas yang dirancang oleh Allah untuk jalan pemberesan masalah dosa. Nah, pagi hari ini saya ingin ngajak saudara untuk melihat perikop kita ini dengan memperhatikan dua kata kerja yang muncul di perikop ini. Untuk memahami kontras ini, mari kita perhatikan dua kata kerja yang dipakai. Ya. Yang pertama itu kata kerja menghapuskan dosa. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Diulang lagi di ayat yang ke-11. Selanjutnya setiap imam melakukannya tiap-tiap hari dalam pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi saudara, kata kerja pertama menghapuskan dosa, ini menunjukkan kontras antara darah lembu jantan dan darah domba jantan, dikontraskan dengan darah Kristus ini. Dalam hal apa? Menghapuskan dosa. Saudara, dosa itu kita tahu adalah permasalahan terbesar manusia. Tidak ada agama atau ritual yang dilakukan oleh manusia yang bisa membereskan masalah dosa ini. Saudara, kenapa? Karena dosa ini bukan sekedar cuma masalah perbuatan. Dosa ini adalah masalah natur atau hakikatnya manusia. Jadi kita ini secara natur adalah orang berdosa dan kemudian melalui tindakan-tindakan yang kita pilih, kita berdosa. Maka tepatlah kalau sudah pernah mendengar mungkin kalimat yang berbunyi seperti ini. Kita adalah orang berdosa bukan karena kita berdosa. Tetapi kita berdosa karena kita orang berdosa. Jadi tindakan-tindakan berdosanya kita
adalah karena kita ini naturnya, hakikatnya adalah orang yang berdosa. Nah saudara, maka ritual-ritual ini nggak akan bisa membereskan masalah dosa karena bukan sekedar cuma masalah perbuatan. Tetapi masalah natur dan hakikat diri manusia yang adalah manusia yang berdosa. Maka darah binatang ini, lembu jantan dan domba jantan, tidak akan bisa menyediakan penebusan yang seperti itu. Saudara, kenapa? Saudara tahu kan, binatang ini dibawa untuk dipersembahkan. Mereka tidak ngerti kenapa mereka dibawa. Mereka juga tidak sadar signifikansi mereka dibawa sebagai korban binatang itu. Mereka juga mungkin kalau bisa protes, mereka tidak mau nih. Binatang itu sudah dipaksa untuk dibawa sebagai persembahan korban. Itu tidak sesuai dengan kehendak mereka. Itu korban binatang kan. Jadi mereka tidak tahu kenapa itu dipersembahkan. Mereka tidak punya kesadaran signifikansi upacara itu atau ritual itu. Bahkan mereka mungkin tidak rela untuk dijadikan sebagai korban persembahan itu. Nah, saudara, itu yang kita lihat ada di dalam Perjanjian Lama. Maka tidak mungkin untuk bisa menghapuskan dosa ini. Nah, saudara, apakah tidak ada pengampunan yang diberikan pada waktu di Perjanjian Lama ketika orang membawa korban persembahan untuk penghapus dosa ini? Oh, ada. Tetapi pengampunan itu nggak bersifat permanen kan? Karena apa? Besoknya harus dilakukan lagi persembahan itu. Atau setahun sekali harus dilakukan lagi. Artinya apa? Pengampunannya itu cuma bersifat temporary, sementara. Oke, Tuhan dalam anugerahnya melihat, oh ini orang berdosa datang membawa korban persembahan. Oke, aku ampuni hari ini. Tapi untuk masalah dosa yang besok bagaimana? Untuk masalah dosa tahun depan bagaimana? Sudah belum dibereskan. Maka itu tidak sempurna. Pengampunan yang diberikan tidak sempurna. Kenapa? Karena sepertinya Allah itu cuma menunda hukuman. Allah itu cuma menunda hukuman. Menunda untuk tidak menghukum orang berdosa. Tetapi sesungguhnya permasalahan dosa itu tidak pernah dibereskan. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini jelas sekali. Berkaitan dengan masalah dosa, itu tidak pernah bisa dibereskan dengan masalah hanya dengan permasalahan ritual-ritual dosa itu. Saudara, dosa itu kalau mau digambarkan itu seperti satu beban dalam diri manusia. Dan penghapusan dosa itu sebenarnya mengangkat beban itu. Nah, ritual persembahan korban nggak akan bisa mengangkat beban itu. Tetapi malahan terus membebani. Karena setiap kali membawa persembahan korban itu selalu ingat, waduh, aku ini belum diampuni oleh Tuhan dan aku butuh pengampunan. Membuat rasa bersalah, maka tidak heran dilakukan berulang-ulang. Karena butuh pengampunan. Pengampunan dosa harus dilakukan harus didapatkan berulang-ulang. Karena apa? Mereka tahu bahwa mereka adalah tetap di bawah murka Allah yang jijik melihat dosa. Jadi kalau mereka tidak melakukan atau membawa korban persembahan itu, mereka pasti akan dihukum. Saudara, dosa itu satu kejijikan di hadapan Allah. Karena dosa itu mencemari dan mengotori manusia. Sehingga manusia tidak bisa berdiri benar di hadapan Allah. Tidak bisa memiliki relasi dengan Allah. Dan tidak punya keberanian untuk mendatangi Allah. Menghadap hadirat Allah. Saudara, ingat ayat yang mungkin sering kita dengar. Yesaya 59, 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi karena dosa itu ada penghalang relasi antara manusia berdosa dengan Allah. Dosa menjadi penghalang untuk umat Israel ini. Sekalipun tiap hari mungkin mereka membawa korban atau setahun sekali membawa korban. Saudara, mereka tidak bisa langsung menghadap kepada Allah. Harus diwakili oleh imam. Harus ada perantaranya. Nah, ini permasalahan ini belum dibereskan. Jadi ketika mereka itu membawa korban binatang ini tidak membereskan masalah dosa, tidak menghapuskan dosa. Karena dosa tetap menjadi penghalang antara mereka dengan Allah. Selain itu, jangan lupa, saudara, ketika kita bicara dosa, tadi saya katakan dosa bukan sekedar cuma satu action perbuatan. Tetapi dosa itu sudah menjadi bagian natur dalam diri manusia. Bahkan, mungkin kalau kita mau pakai satu metafor, dosa itu seperti satu tuan yang mencengkram dan menjadikan kita itu hambanya. Saudara, bangsa Israel memang berulang-ulang membawa korban persembahan binatang ini. Tetapi hidup mereka tidak pernah berubah. Saudara, kenapa? Karena
Dosa itu permasalahan yang mencengkram mereka. Maka setiap kali mereka sudah menerima pengampunan, jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Nah, ini yang tidak sanggup dilakukan oleh ritual persembahan korban binatang ini. Maka dikatakan darah lembu jantan, darah domba jantan tidak bisa, tidak mungkin menghapuskan dosa. Jadi kontrasnya adalah darah Kristus menghapuskan dosa. Saudara, bukan berarti kita menjadi orang yang tidak ada dosa lagi dalam diri kita, bukan. Tetapi Kristus itu menanggung hukuman dosa kita. Kristus membuka jalan untuk kemudian kita itu bisa menghadap kepada Allah lagi. Kita tidak lagi dilihat sebagai orang berdosa yang dibenci dan dijauhi oleh Allah. Tetapi kita dilihat sebagai orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dikuduskan. Itu di ayat yang ke-10 dikatakan, karena Kristus inilah maka kita ini dikuduskan. Artinya apa? Kita dilihat oleh Allah sebagai orang-orang yang kudus. Maka kita itu tidak lagi terpisah dengan Allah. Kita bisa memiliki relasi dengan Allah melalui Kristus yang sudah mati untuk kita. Dan menghapuskan dosa itu juga punya pengertian apa? Juga punya pengertian bahwa dosa sebagai tuan yang memperhamba itu sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Saudara, kehadiran dosa memang ada, masih ada. Tetapi ya, dia sebagai tuan yang memperhamba itu tidak lagi menjalankan peran itu. Dosa tidak lagi bisa memperhamba. Kita masih bisa berbuat dosa, masih. Tetapi dosa itu bukan memperbudak kita sehingga kita mau tidak mau harus menuruti dia. Maka di dalam Kristus kita itu bisa memiliki kemenangan atas dosa. Jadi saudara, ini kontras pertama. Kata kerja pertama yang saya ingin ajak saudara renungkan, kenapa pengorbanan Kristus itu jauh lebih efektif daripada pengorbanan korban-korban binatang di masa perjanjian lama yang diatur oleh hukum Taurat. Karena masalah ini menghapuskan dosa. Yang kedua, kata kerja kedua yang saya ingin untuk kita perhatikan dalam perikop kita hari ini adalah kata menyempurnakan. Saudara perhatikan ayat yang ke-1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tidak mungkin menyempurnakan. Itu kata kerja ini muncul di ayat 1. Kemudian muncul lagi di ayat 14. Dikatakan di ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi saudara lihat kontrasnya ini di dalam hal kaitan dengan menyempurnakan. Hukum Taurat dengan ritual-ritual persembahan korban binatang dikatakan tidak mungkin menyempurnakan. Tetapi kemudian di ayat 14 dikatakan dengan jelas sekali pengorbanan Kristus itu menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, saudara, kalau saudara mendengar kata kerja menyempurnakan atau kata sifat sempurna, lalu memahaminya seperti umumnya kita memahami, maka kita itu bisa salah mengerti perikop ini. Kalau dikatakan pengorbanan Kristus menyempurnakan kita orang-orang yang dikuduskan, ada orang mungkin berpikir, oh kalau begitu saya jadi sempurna nih. Kalau begitu saya tidak berdosa lagi nih. Kalau begitu saya tidak mungkin sakit lagi nih karena saya sudah sempurna. Kalau begitu saya tidak mungkin melakukan kesalahan-kesalahan lagi karena saya sudah sempurna. Saudara, apakah kata menyempurnakan atau pengertian sempurna itu adalah di dalam pengertian seperti itu? Yaitu kita sinless, tidak berdosa lagi. Kita nggak mungkin berbuat kesalahan lagi karena sudah sempurna. Saudara, bukan. Kata menyempurnakan itu punya pengertian yang khusus di kitab Ibrani. Menyempurnakan itu bisa punya pengertian begini, membawa sampai kepada tujuan yang memang dikehendaki. Itu menyempurnakan. Membawa sampai kepada goal, tujuan yang memang ini yang dikehendaki. Itu menyempurnakan. Pengertian yang kedua, menyempurnakan itu adalah membawa kepada satu kualifikasi di mana kemudian orang itu layak nih karena sesuai dengan kualifikasinya itu.
Itu kira-kira pengertian menyempurnakan. Sekali lagi, dua pengertian ini. Menyempurnakan pertama punya pengertian membawa sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Yang kedua, membawa seseorang pada satu kualifikasi sehingga dia layak untuk sesuatu itu yang sesuai dengan kualifikasinya. Itu menyempurnakan. Maka ketika di sini dikatakan menyempurnakan itu artinya apa? Pengorbanan Kristus itu membawa kita sampai pada satu goal, satu tujuan yang memang dikehendaki oleh Allah dari sejak dulu, yaitu apa? Manusia itu memiliki relasi yang hidup dengan Allah. Jadi melalui pengorbanan Kristus ini, maka relasi yang sudah terputus itu diperdamaikan. Relasi yang sudah putus itu dipulihkan. Sehingga sekarang manusia berdosa itu bisa punya relasi dengan Allah yang hidup. Maka tidak perlu pakai pengantara lagi. Tetapi orang-orang percaya itu bisa langsung datang menghadap kepada Allah di surga. Saudara, inilah tujuan goal yang memang dikehendaki dari semula. Dan pengorbanan Kristus membawa kita untuk bisa sampai bertujuan itu. Dan juga tadi saya katakan, menyempurnakan itu bisa punya arti apa? Membawa seseorang pada satu kualifikasi di mana orang itu layak untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan kualifikasinya. Setelah orang berdosa dikuduskan, dan di mata Tuhan dilihat sebagai orang yang kudus, dan Allah itu mau untuk berelasi dengan orang-orang yang sudah dipulihkan, yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan ini. Saudara, jikalau ini yang dimaksudkan, jelas sekali ini satu berkat luar biasa. Yang tidak bisa dilakukan oleh persembahan korban-korban binatang ini. Karena nggak bisa memulihkan relasi yang hidup dengan Allah. Tetapi pengorbanan Kristus sanggup untuk memulihkan relasi yang hidup dengan Allah ini. Oleh sebab itu, misalnya di kitab Ibrani itu ada perikop ayat yang berbunyi seperti ini yang saya percaya saudara mungkin pernah atau sering membacanya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena apa? Karena kita punya imam besar ini, yang menjadi perantara dan yang sudah membuka jalan untuk kita bisa menghadap atau menghampiri tahta kasih karunia. Dan dengan menghampiri itu, kita bisa menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara, ini yang tidak bisa dialami oleh orang-orang di masa perjanjian lama. Dan itu dialami oleh orang-orang yang di dalam Kristus. Jadi pengorbanan Kristus satu, menghapuskan dosa. Tapi yang kedua menyempurnakan dalam arti apa? Membawa kita bertujuan yang memang menjadi rancangan Allah dari semula. Yaitu rancangan adanya hubungan antara Dia dan umatnya. Ada satu pengertian lagi yang saya ingin untuk kita renungkan berkaitan dengan menyempurnakan ini. Karena di ayat yang ke-14 dikatakan apa? Menyempurnakan. Siapa yang disempurnakan? Menyempurnakan mereka yang Ia kuduskan. Saudara, orang percaya di dalam Kristus yang menerima keselamatan di dalam Kristus yang sudah memberikan diri sebagai korban disebut sebagai orang-orang yang dikuduskan. Tapi sekali lagi bukan artinya nggak ada dosa sama sekali, bukan kan? Tetapi di sini ditunjukkan dengan jelas mereka yang Dia kuduskan itu adalah mereka yang sedang di dalam proses terus dikuduskan. Orang percaya sudah kudus, ya dan amin. Tetapi belum sepenuhnya kudus. Karena proses pengudusan itu masih terus berlanjut. Nah, yang menariknya di sini dikatakan di ayat 14, menyempurnakan mereka yang masih dalam proses dikuduskan ini. Saudara, artinya apa? Artinya
kita ini, yang orang percaya di dalam Kristus, yang sedang berada dalam proses terus-menerus dikuduskan. Kristus itu terus-menerus menyempurnakan kita. Sampai nantinya kita tiba kepada tujuan final kita, yaitu ketika kita menghadap Allah, ketika kita berada di dalam kekekalan. Di dalam proses ini, kita tuh bergerak. Dalam proses pengudusan ini, kita terus bergerak makin lama, makin kudus, makin lama, makin kudus. Ibrani 7 ayat 25 berkata begini, karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Saudara, kenapa bisa dikatakan dia menyelamatkan kita dengan sempurna? Karena dia senantiasa hidup menjadi pengantara. Kristus tetap berdoa syafaat untuk kita. Kristus tetap menyertai kita. Kristus tetap memberi kekuatan kepada kita. Sehingga kemudian kita di dalam proses pengudusan ini terus berjalan sampai bertujuan final itu. Dan dalam proses inilah dikatakan apa? Kita ini disempurnakan. Makin menuju pada kesempurnaan. Hukum Taurat dengan ritual-ritual di dalamnya nggak sanggup melakukan itu. Tetapi pengorbanan Kristus sanggup untuk lakukan itu. Setelah itulah kontras yang ditunjukkan di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Dan biarlah itu menjadi sesuatu pegangan yang penting sekali untuk hidup kita dengan tetap meyakini bahwa Jesus is better. Bahkan kita bisa mengatakan Jesus is the best. Bukan hanya dia lebih baik dari yang lain, tetapi memang dia adalah yang terbaik untuk permasalahan pemberesan dosa, permasalahan kehidupan kita di dalam dunia ini. Setelah sebagai penutup renungan hari ini, saya ingin menceritakan satu cerita sederhana. Satu kali di Brasil itu ada seorang wanita yang meninggal dan kemudian diadakan acara penguburan untuk wanita itu. Wanita ini bernama Donna. Ketika acara penguburan itu, keluarganya berkumpul. Semua keluarganya berkumpul, anak-anaknya, sanak saudara, family itu berkumpul. Di acara penguburan atau acara pemakaman itu. Setelah selesai, semua meninggalkan tempat kuburan itu. Hanya ada satu wanita muda yang tetap tinggal dan menangis di depan kuburan itu. Sementara semua yang lain itu merasa sudah selesai dengan acara pemakaman itu. Wanita muda atau gadis muda ini tetap bersimpu di depan kuburan itu dan terus menangis. Dan di dalam tangisannya, dia cuma menyebut satu kata yang diulang-ulang, yaitu thank you, terima kasih, terima kasih. Sambil menangis, dia cuma mengatakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudara, siapakah gadis muda ini? Gadis muda ini bernama Karmelita. Dia pada waktu kecil itu ditinggalkan oleh mamanya yang seorang pelacur. Dan papanya tidak tahu siapa. Sepertinya dibuang, ya, ditempatkan mungkin di rumah yatim piatu. Tetapi kemudian Donna ini mengadopsi dia sebagai anaknya. Karmelita ini hidup di dalam keadaan yang sangat buruk sebelumnya ketika masih kecil. Gak ada yang memperhatikan, dia terlantar. Tetapi Donna ini mengadopsi sebagai anaknya. Mengizinkan dia untuk hidup tinggal bersama-sama dengan keluarganya. Dan segala sesuatu kebutuhan itu disediakan di dalam keluarga itu sampai Karmelita ini terus bertumbuh menjadi gadis muda. Maka ketika acara pemakaman itu, Karmelita tidak pernah lupa kebaikan kemurahan dari Ibu Donna ini. Maka dia terus-menerus menangis dan berkata thank you, terima kasih, terima kasih. Sebab jikalau bukan Ibu Donna ini yang
meraih dia, menangkap dia atau membawa dia. Maka Karmelita sadar bahwa hidupnya tidak akan bisa mengalami seperti yang dia alami saat itu. Saudara, ketika saya membaca cerita sederhana ini membawa saya untuk mengingat apa yang Kristus lakukan untuk kita. Kalau bukan Kristus yang menangkap kita, kalau bukan Kristus yang meraih kita, kalau bukan Kristus yang menerima kita, kalau bukan Kristus yang mengangkat kita sebagai anak-anaknya, saudara, maka kita itu pada dasarnya adalah orang-orang terbuang, terhilang, terlantar, tidak punya masa depan. Tapi di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang seharusnya membawa kita untuk selalu bersyukur dan selalu berkata, thank you God, thank you Jesus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Berkatilah renungan firman-Mu pada ibadah kami pada hari ini. Kami dibawa kembali mengingat kebenaran dasar yang sangat penting. Bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus, sudah mati untuk kami. Memberikan dirinya, memberikan tubuhnya sebagai korban persembahan yang sempurna, yang sekali untuk selamanya. Kami bersyukur karena melalui pengorbanan Kristus itu sanggup untuk menghapuskan dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena dosa itu tidak lagi sebagai yang mencemari dan yang menguasai mencengkram kami. Sekalipun kami masih terus bergumul berhadapan dengan dosa, tetapi kuasa dosa itu sudah dipatahkan. Dosa itu sebagai Tuhan sudah dikalahkan. Dan kami bersyukur karena kuasa dosa yang dipatahkan, maka kami dimungkinkan untuk mengalami kemenangan di dalam kehidupan kami melawan dosa itu. Terima kasih karena hukuman dosa juga sudah dihapuskan. Terima kasih karena dosa yang menjadi penghalang antara kami orang berdosa dengan Allah juga sudah disingkirkan. Sehingga dibuka jalan untuk kami bisa berelasi dengan Allah yang hidup. Terima kasih karena melalui pengorbanan Kristus kami semua disempurnakan. Disempurnakan karena kami dibawa kembali kepada tujuan yang semula. Tujuan yang memang dikehendaki, yaitu kami bisa kembali kepada pencipta kami. Kami bisa kembali kepada Allah kami. Kami bersyukur karena melalui pengorbanan Kristus, maka jalan itu dibuka. Maka kami bisa menghampiri tahta kasih karunia di surga. Maka kami bisa menaikkan doa dan permohonan kami kepada Allah sebagai Bapa kami di surga. Terima kasih karena jalan itu sudah dibuka melalui pengorbanan Tuhan kami, Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih karena melalui pengorbanan Kristus kami terus diproses di dalam proses pengudusan kami ini untuk makin disempurnakan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang sudah Kau nyatakan melalui korban diri Kristus di kayu salib untuk kami semua manusia yang berdosa. Biarlah perenungan ini membawa kami untuk selalu bersyukur untuk anugerah yang besar yang kami alami, yang kami terima. Dan biarlah perenungan kebenaran ini membawa kami untuk makin mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.